Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Abdul dengan NPM 140 120 63. Ini saya akan mempresentasikan laporan analisis spasial tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024. Pertama itu ada pendahuluan, pengangguran terbuka merupakan indikator kunci dalam analisis sosial ekonomi suatu wilayah yang mencerminkan ketidakmampuan tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan meskipun aktif mencari. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi seringkali terkait dengan masalah seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Di Indonesia, data pengangguran terbuka bervariasi antar wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses infrastruktur, investasi, dan kebijakan pemerintah. Analisis spasial menjadi penting karena pengangguran tidak terdistribusi secara acak. Pola spasial dapat menunjukkan klaster daerah tertentu seperti perkotaan versus perdesaan yang memerlukan pendekatan pemodelan yang mempertimbangkan ketergantungan lokasi. Lalu ada tinjauan pustaka di sini dalam studi yang diterbitkan pada Engineering Mathematics and Computer Science Journal atau EMACS yang diunggah oleh Mahmud mengembangkan pemodelan spasial untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena berdasarkan hubungan spasial antar wilayah. Studi tersebut menunjukkan pentingnya mempertimbangkan elemen spasial dalam analisis faktor untuk menangkap heterogenitas dan autokorelasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model regresi klasik biasa. Ini ada metode penelitian, ada data dan sumber data. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat atau BPSD Jawa Barat dan Open Data Provinsi Jawa Barat atau Open Data Jabar dengan variabel dependennya yaitu tingkat pengangguran terbuka per kabupaten kota di Jawa Barat dan untuk variabel independennya yaitu indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin dan produk domestik regional bruto per kabupaten kota di Jawa Barat. Pada statistika deskriptif, ada peta deskriptif, ada uji autokorelasi spasial, ada Morans I atau indeks Moran, lalu ada Geharis C, lalu ada DISA, local indicator of spatial autocorrelation. Dengan model-model spasial ada OLS atau Ordinary Least Squares, ada SAR, Spatial Autoregressive Model, ada SEM, Spatial Error Model, ada SDM, Spatial Doorbin Model, dan ada SDM, Spatial Doorbin Error Model, dan juga ada SAC atau Spatial Autocorrelation Model. Juga ada interpolasi spasial, yang pertama itu ada IDW. Oh, sebelumnya interpolasi spasial merupakan metode analisis yang digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel pada lokasi yang tidak memiliki data pengamatan secara langsung, berdasarkan nilai variabel pada lokasi-lokasi terdekat. Untuk interpolasi spasial yang digunakan oleh saya yaitu ada IDW, Inverse Distance Weighting, juga ada kriging. Yang pertama itu ada IDW, Inverse Distance Weighting merupakan metode interpolasi deterministik yang mengasumsikan bahwa pengaruh suatu titik pengamatan terhadap lokasi yang akan diprediksi berbanding terbalik dengan jaraknya. Semakin dekat jarak suatu titik pengamatan, semakin besar bobot yang diberikan terhadap nilai prediksi. Pada kriging merupakan metode interpolasi geostatistik yang mempertimbangkan struktur ketergantungan spasial melalui model variogram berbeda dengan IDW. Kriging tidak hanya memperhitungkan jarak antar titik, tetapi juga pola variabilitas spasial data. Lanjut ke hasil pembahasan. Ini ada memuat library dan persiapan data. Ini ada statistika deskriptif. Untuk tingkat pengangguran terbuka, ini minimalnya ada 1.580. Terus kuartil pertamanya ada 6.205, medianya 6.730, MIA-nya 6.525, dan kuartil ketiganya itu 7.590 dan maksimalnya ada di angka 8.970. Lanjut ini untuk peta deskriptifnya. Peta sebaran tingkat pengangguran terbuka TPT di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 menunjukkan adanya variasi nilai TPT yang cukup jelas antar kabupaten kota. Bila dengan kategori TPT tinggi hingga sangat tinggi umumnya terkonsentrasi di bagian utara Jawa Barat, di bagian utara dan barat Jawa Barat. Ini pada wilayah perkotaan di kawasan Ibu Putih di sini seperti Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi. Lalu ini ya, untuk uji autokorelasi spasialnya. Yang pertama itu ada Moransky. Berdasarkan hasil pengujian Moransky global diperoleh nilai Moransky sebesar 0,5109 dengan standar deviasi sebesar 4.605
0,0655 dan PPLU sebesar 2,397 kali 10 pangkat min 5, nilai moderasi yang positif dan signifikan secara statistik dengan PPLU kurang dari 0,05 menunjukkan adanya autokorelasi sosial positif yang signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Lalu untuk garis C-nya, di sini dapat dilihat hasil pengujian garis C menunjukkan nilai statistik sebesar 0,4654 yang lebih kecil dari nilai ekspektasinya yaitu 1 dengan standar deviasi sebesar 2,9199 dan PPLU sebesar 0,001751. Nilai garis C yang lebih kecil dari 1 dan signifikan pada taraf 5% menandakan adanya autokorelasi spasial positif yang signifikan. Kalau Dalisa, untuk peta Lisa sendiri, signifikansi lokal indikator of spatial autocorrelation menunjukkan bahwa tidak seluruh wilayah di Jawa Barat memiliki autokorelasi spasial lokal yang signifikan. Wilayah yang ditandai dengan warna merah merupakan wilayah yang memiliki autokorelasi spasial lokal signifikan pada taraf signifikansi 5%. Wilayah-wilayah signifikan tersebut terkonsentrasi di bagian selatan Jawa Barat, yaitu diantaranya Ciamis, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Pangandaran. Lalu ini ada model spasial untuk OLS sendiri sebagai baseline sebagai berikut. Lalu ada SAR, lalu ada SEM, lalu ada SDM, lalu ada SDM, lalu ada SAC sebagai berikut. Untuk pemilihan model terbaik, di sini saya membandingkan AI masing-masing AIC-nya dan diambil AIC paling terkecil, di mana AIC terkecil yang didapat itu ada pada model SAR sebesar 101,9102. Lalu di sini saya membuat peta prediksi model terbaik dari model SAR diperoleh sebagai berikut. Peta prediksi tingkat pengangguran terbuka hasil model spasial autoregresif menunjukkan adanya pola spasial yang jelas antara kabupaten kota di Jawa Barat. Wilayah dengan nilai TPT prediksi tinggi cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga metropolitan seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Karawang. Ada peta residual model terbaik bagi berikut, di mana peta residual model besar memperlihatkan perbedaan antara nilai TPT aktual dan hasil prediksi model-model di masing wilayah. Residual positif menunjukkan bahwa model cenderung meremehkan tingkat pengangguran yang sebenarnya sedangkan residual negatif mengindikasikan bahwa model melebihkan prediksi TPT. Kabupaten Kuningan dapat memiliki residual positif yang cukup besar yang menandakan adanya faktor-faktor lokal spesifik yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam model. Nah, interpolasi spasial di sini untuk melanjut sebelum lanjut ke interpolasi spasial di sini saya membuat data titik terlebih dahulu. Lalu untuk yang pertama itu ada IDW. Untuk petanya sendiri seperti berikut. Peta hasil interpolasi IDW dengan parameter power sama dengan 2 menunjukkan pola sebaran tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kedekatan spasial antar wilayah. Warna yang lebih gelap merepresentasikan nilai TPT yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang menunjukkan nilai TPT yang lebih rendah. Terlihat bahwa wilayah dengan TPT tinggi cenderung membentuk area tertentu dan dipengaruhi kuat oleh titik pengamatan terdekat. Metode IDW menghasilkan pembukaan prediksi yang relatif mengerti nilai titik observasi sehingga perubahan nilai TPT tampak cukup tajam di sekitar lokasi data. Lalu ada kriging, di sini ada yang pertama peta prediksi kriging sebagai berikut. Peta hasil ordinary kriging menggambarkan prediksi TPT di Jawa Barat dengan mempertimbangkan struktur ketergantungan spasial antar wilayah melalui model variogram. Model pola sebaran TPT pada peta ini terlihat lebih halus dibandingkan hasil interpolasi IDW yang menunjukkan adanya proses smoothing akibat pemanfaatan informasi spasial secara global. Wilayah dengan TPT tinggi dan rendah masih menunjukkan pola pengelompokan yang konsisten. Pada peta variansnya, sebagai berikut yang menunjukkan tingkat ketidakpastian dari nilai prediksi TPT pada setiap lokasi. Warna yang lebih terang menunjukkan varians prediksi yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih gelap menandakan ketidakpastian yang lebih rendah. Terlihat bahwa varians cenderung lebih kecil di sekitar lokasi titik pengamatan karena informasi data tersedia secara langsung dan semakin meningkat pada wilayah yang jauh dari titik observasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil prediksi pada daerah yang minim data memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih besar. Hingga kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis spasial tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024,
Dapat disimpulkan bahwa persebaran TPT menunjukkan pola spasial yang tidak acak dan cenderung mengelompok secara signifikan. Hal ini dibuktikan oleh nilai Moranski dan Giaris C yang menunjukkan autokorelasi spasial positif serta analisis Lisa yang mengidentifikasi adanya klaster lokal dan pada beberapa wilayah. Pemodelan spasial menunjukkan bahwa model spasial autoregresif SAR merupakan model terbaik berdasarkan kriteria AIC yang mengindikasikan bahwa nilai TPT suatu wilayah dipengaruhi oleh TPT wilayah sekitarnya. Variabel indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin, dan PDRB memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap TPT, baik secara langsung maupun melalui efek spasial. Hasil pemetaan prediksi dan residual menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dan kawasan penyangga metropolitan memiliki TPT yang relatif lebih tinggi, sedangkan wilayah selatan dan timur Jawa Barat cenderung lebih rendah, sehingga menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis wilayah dan upaya penanggulangan pengangguran. Ini untuk daftar apa yang saya gunakan. Lanjut, di sini saya akan memperlihatkan eh, parsa ini yang sudah saya buat. Eh, ini ada upload file data, disarankan untuk memilih file CSV. Di sini saya memilih hmm, data saya itu data TPT dan faktor-faktornya. Lalu untuk shape filenya disarankan untuk memasukkan dengan format RDS. Seperti berikut. Lalu di sini ada separator, misalnya kalau separator koma bisa diubah menjadi koma atau dengan tab. Lalu desimalnya bisa diubah dari titik atau koma. Untuk nama kolom region di save file ini menyesuaikan dengan nama kolom yang ada di save, save filenya dan CSV-nya disesuaikan. Oke, lanjut ke konfigurasi. Sini kolom wilayah region diisi kabupaten kota, lalu untuk variabelnya diisi PPT, lalu untuk variabel X-nya diisi semua faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti IPM, JPM, dan PDRB. Validasi konfigurasi. Oke. Lalu ini untuk menyesuaikan interpolasi nantinya. Jalankan analisis, tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai, lanjut bisa dilihat di sini untuk deskriptif sudah tertera di mana seperti contoh variabel J dengan nama tingkat penggunaan terbuka dengan udah minimal 1,58 dan mediannya 6,5248, mediannya 6,73, maksimalnya 8,97 dan standar deviasinya 1,7065. Ini untuk distribusi variabel Y dan ini untuk box variabel Y. Terdapat tiga hmm, outlier di sini. Lalu peta sebaran di sini kalian bisa mengklik salah satu wilayah untuk melihat deskripsinya. Itu Sumedang, di mana tingkat penggunaan terbukanya 6,16, IPM-nya 74,57, JPM-nya 108,9, dan PDRB-nya 47.128,14. Atau mungkin di Bandung, atau mungkin di Kota Bandung, TPT-nya 3,4, IPM-nya 83,75, JPM-nya 101,1, dan PDRB-nya 371.845,62. Ini untuk analisis autokorelasinya ada Morans dan Gearis dan juga Lisa. Di sini juga bisa dilihat lagi. Lisanya jika ditekan salah satu wilayah ada satu signifikannya. Jika yang tidak, maka tidak signifikan. Ini ada model spasial. Nah, seperti berikut. Untuk model yang lebih baik itu sudah ditaruh di paling atas sini, yaitu model SAR dengan AIC 11,9102. Itu untuk model SAR-nya.
Kalau ada evaluasi model, RMSE-nya sebesar 1,429, MAE-nya 1,0121, dan MAPE-nya 21,99%. Interpretasinya akurasi cukup, MAPE 20-30%. Ini untuk peta prediksinya bisa dilihat. Cep. Oke, ini yang tadi Kota Bandung itu prediksinya 7,14 dengan error 12,32%. Atau yang Sumedang prediksinya 6,11 dengan error 0,75%. Untuk peta residualnya. Lanjut ke interpolasi. Ya, perbandingan metode interpolasi di mana IDW memperoleh nilai RMSE yang lebih kecil dibandingkan kriging yaitu 1,4392 atau MI-nya pun lebih kecil yaitu 1,1121. Untuk interpolasi IDW-nya dengan power 2. Dan ini untuk interpolasi kriging. Prediksi. Untuk variogram dari model. Dan ini untuk laporan hasil akhir yang sudah dirangkum oleh arennya. Di berikut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya dan apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.